Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang hebat. Bagaimana keadaan kalian? Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat, oke? Ya, mari kita belajar matematika bersama Bu Guru. Di semester 2 ini kita akan belajar pecahan pada bab 16 di bukumu matematika halaman 87 sampai 92. Disimak ya, semoga bermanfaat dapat membantu kalian dalam belajar matematika. Oke, selamat mengikuti. Aktivitas yang harus kamu lakukan untuk memahami makna pecahan adalah lihat kegiatan atau pada aktivitas nomor 1. Kamu disuruh melipat satu lembar kertas origami menjadi 2 sama besar. Lipatlah, pojok-pojoknya harus berimpit dengan tepat. Dilipat pojok-pojoknya harus berimpit dengan tepat. Menjadi 2, seperti itu. Kemudian lipatan itu, kamu gambar garis lurus pada lipatan itu. Nah, itu. Sekarang origami yang satu tadi, karena kamu lipat menjadi 2 sama besar, berarti dibagi menjadi 2, maka sekarang menjadi 2 bagian. Masing-masing bagian itu punya nilai baru, bukan lagi 1, tapi 1 dari 2 bagian. 1 dari 2 bagian. Anak-anak, ada banyak cara untuk menghasilkan 2 bagian yang sama besar dengan cara melipat kertas itu. Cara yang pertama, dilipat tegak lurus. Tengah-tengah, pojok ketemu dengan pojok. Lipatannya ada di tengah-tengah tegak lurus berdiri vertikal, seperti cara pertama itu. Cara kedua, dilipat yang tengah-tengah, dilipat secara horizontal atau mendatar seperti gambar itu cara kedua. Pojok harus bertemu dengan pojok berimpit dengan tepat. Harus berimpit dengan tepat pojok-pojoknya, sehingga menghasilkan 2 bagian pertama dan bagian kedua. Cara ketiga, perhatikan gambar itu cara ketiga, kita lipat pojok dengan pojok, kita lipat dilipat menurut pojoknya. Seperti itu, membentuk garis miring 45 derajat itu kalau nanti kamu sudah besar, tahu besarnya sudut. Kemudian pojok-pojok yang lain harus berimpit dengan tepat, berimpit dengan tepat, sehingga menghasilkan 2 bagian yang sama besar. Seolah-olah membentuk segitiga siku. Kemudian cara yang keempat, dilipat pojok-pojok yang lainnya yang selain tadi, seperti itu. Pojok-pojoknya berimpit dengan tepat, menghasilkan 2 segitiga siku-siku yang sama besar. Segitiga siku-siku pertama dan segitiga siku-siku kedua. Nah, setiap segitiga siku-siku itu nilainya 1 dari 2 bagian, 1/2. Nanti kita bahas selanjutnya Jika sebuah benda utuh dibagi 2 sama besar, maka tiap bagiannya disebut setengah atau 1/2 atau 1/2. Ditulis 1/2. Dibaca seperti itu Nah, kemudian aktivitas nomor 2. Ayo, bagilah kertas origami menjadi 2 bagian sama besar. Kertas origami 1 dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Berarti tiap-tiap bagian nilainya 1/2 Ada 2 bagian. Kemudian lipat lagi menjadi 2 bagian sama besar lagi. Lihat itu gambar. Jadinya berapa Ada berapa bagian nanti semua? Ayo kita lanjutkan nanti. Lihat, kertas origami tadi dilipat menjadi 2 bagian sama besar, pojok-pojoknya berimpit. Kemudian dilipat lagi menjadi 2 lagi bagian sama besar, pojok-pojoknya berimpit. Nah, sekarang
menjadi 4 bagian. Ada 4 pecahan. 4 bagian atau 4 pecahan. Cara basa Jawanya 4 cuwilan ya, 4 irisan. Ya, seperti itu. Ukuran segitiga siku-siku A, ya segitiga siku-siku A adalah 1 dari 4 potong kertas origami. 1 dari 4 potong kertas origami. A itu 1, sedangkan semuanya ada 4 potong. A itu 1 potong, sedangkan semuanya ada 4 potong. Maka ukuran segitiga siku-siku A adalah 1 dari 4 potong kertas origami. 1/4 artinya 1 dari 4 bagian. 1 dari 4 potongan. Dapat dipahami ya? Ya. Nah, lagi yang lain. Kertas origami tadi dilipat menjadi 2 bagian secara horizontal, mendatar, pojok-pojoknya berimpit, terus dilipat lagi menjadi 2 bagian lagi. Sekarang jadilah 4 bagian, ada 4 potong, ada 4 bagian, ada 4 pecahan, ada 4 irisan. Ya, dipahami kata-kata tadi. 4 potongan, 4 irisan, 4 bagian, 4 pecahan. Ya, sekarang lihat B. Persegi B adalah 1 dari 4 potong kertas origami. 1 dari semuanya ada 4 potong. 1 dari 4 potong. Ditulis 1/4. Artinya 1 dari 4 bagian. 1 dari 4 potongan. 1 dari 4 irisan. Oke, bisa dipahami? Seperti itu. Kan kalimat ini. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 4 sama besar, maka tiap bagiannya disebut 1/4. 1/4. Ditulis 1/4. Ya. 1 pembilang per, yang bawah itu 4 adalah penyebutnya. Ya, penyebutnya banyaknya potongan, banyak semua potongan, banyak semua irisan, banyak semua bagian. Ya, lihat gambarnya masing-masing 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Kalau kamu tambahkan 1/4 ditambah 1/4, 2/4 ditambah 1/4, 3/4 ditambah 1/4, 4/4. 4/4, 4 dibagi 4, 1. Ya, 4/4 itu sama dengan 1. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 2 sama besar, maka tiap bagiannya disebut 1/2 atau 1/2 atau setengah. Ditulis 1/2. 1 pembilang per 2-nya itu penyebut. 1 dari 2 bagian. 1/2 artinya 1 dari 2 bagian. Jika sebuah benda utuh dibagi menjadi 3 sama besar, maka tiap bagiannya disebut 1/3 atau 1/3 dan ditulis 1/3. Namanya pecahan 1/3. 1 pembilang, 3 penyebut. 1/3 artinya 1 dari 3 bagian. 1 dari 3 bagian ya, ditulis 1/3. Sebuah benda utuh dibagi menjadi 6 sama besar, maka tiap bagiannya disebut 1/6 atau 1/6. Pecahan 1/6 ditulis 1/6. 1 pembilang, 6 penyebut. 1/6 artinya 1 dari 6 bagian. 1 dari 6 bagian. Semuanya ada 6 bagian. Aktivitas selanjutnya, aktivitas kedua, lipat kembali origami tadi, kemudian gunting menjadi sama besar. Berapakah potongan sekarang? Berapa potongkah sekarang?
Ya, bagaimana cara kalian menyebut satu potong dari seluruh potongan kertas lipat tersebut? Jelaskan alasannya. Kalian dapat menggambar bentuk potongannya dengan membuat garis pada lipatan kertas sebelum mengguntingnya. Dibuat garis, setelah dilipat tadi dibuat garis, kemudian digunting biar rapi. Lihat itu, ternyata lipatan pada aktivitas terakhir ini menghasilkan 8 potong kertas berbentuk segitiga siku-siku. Coba himpitkan satu sama lain. Lihatlah, ternyata ukurannya sama besar. Ukuran satu buah segitiga siku-siku adalah 1/8. Artinya 1 dari 8 potong segitiga siku-siku. Ya, 1 kertas lipat origaminya yang utuh. 1/8 dari 1 kertas lipat origami yang utuh. Kalau 2 ya 2/8. Kalau 3 bagian ya 3/8. 4 bagian 4/8. Ya. Cara yang dilakukan Farida tadi, bisakah kamu mencoba melipat dengan cara lain? Tentu bisa ya. Coba gunakan kertas origami yang berbeda. Itu diberikan contoh Bu Guru. 1 kertas origami dilipat secara vertikal, pojok-pojoknya berimpit ya. Garis hitam itu lipatannya di tengah-tengah, pojok-pojoknya berimpit menjadi 2 bagian, masing-masing bagian nilainya 1/2 ya. Kemudian dilipat lagi secara horizontal dilipat hingga menjadi 4 bagian sekarang, 4 potongan, masing-masing nilainya 1/4. Setelah kamu lipat menjadi 4 tadi, lipat lagi menjadi 2 ya. Tadi pertama dilipat menjadi 2, terus dilipat lagi menjadi 2 lagi, terus dilipat lagi menjadi 2 lagi. Jadilah 8 potongan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 4 potong kertas berbentuk persegi panjang ya. Tiap-tiap bagian nilainya 1/8. 1 dari 8 potongan yang ada. Aktivitas nomor 3, warnailah 1/4 bagian dari gambar berikut. Itu diwarnai Bu Guru 1 bagian saja. Kan semuanya ada 4 bagian. 1/4 berarti 1/4. 1 bagian saja yang diwarnai. Kalau 2/4 ya 2 kotak, 2 bagian yang kamu beri warna. Kalau 3/4 ya yang kamu beri warna 3 bagian, 3 kotak. Ya, seperti itu. Kamu boleh pilih yang bagian mana yang kamu warnai, boleh. Pokoknya hanya 1 bagian, hanya 1 kotak. Karena perintahnya disuruh mewarnai 1/4. Ya, hanya 1 kotak saja, 1 bagian saja. Nomor 4, tulis nilai pecahan yang ditunjukkan oleh bagian yang berwarna berikut. Lihat, itu ada kertas berbentuk lingkaran, dibagi menjadi 4 bagian, berarti tiap bagian nilainya 1/4. Maka yang diberi warna itu hanya 1 bagian. Pecahan atau nilai pecahan yang ditunjukkan oleh warna kuning pada gambar lingkaran itu adalah 1/4. Sekarang untuk soal nomor 2, itu ada gambar kertas dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Setiap bagian, setiap kotak nilainya 1/8. Maka yang diberi warna kuning itu hanya 1 bagian, hanya 1 kotak saja. Maka nilai pecahan yang ditunjukkan oleh yang diberi warna itu adalah 1/8. Ya. Nomor 3, 1 kertas berbentuk persegi dibagi menjadi 4 bagian.
Tiap bagian itu nilainya 1/4, 1 dari 4 bagian. Yang diberi warna kuning itu hanya 1 kotak, 1 bagian. Maka nilai pecahannya adalah 1/4, 1 dari 4 bagian. Kita nomor 5. Kadek dan Dadang menemukan pita di rumah masing-masing. Mereka memotong pita masing-masing menjadi 2 bagian sama panjang. Hari berikutnya di sekolah, mereka saling bertukar potongan pita tersebut. Mereka bingung. Kira-kira apa ya yang membuat mereka bingung? Ayo kita berdiskusi. Kira-kira apa yang mereka temukan ketika membandingkan ukuran pita masing-masing? Separuh atau setengah atau 1/2 dari pita mereka panjangnya tidak sama. Karena pita utuh mereka panjangnya berbeda. Ya, pita yang utuh yang mereka temukan itu panjangnya tidak sama, panjangnya berbeda. Sehingga 1/2 dari pita mereka itu juga berbeda panjangnya. Itu yang membuat mereka bingung. Jelaskan Bu Guru dengan gambar pita. Pita Dadang dan pita Kadek. Pita Dadang lebih pendek daripada pita Kadek atau pita Kadek lebih panjang dari pita Dadang. Kalau kita paruh menjadi 2, kita potong menjadi 2 bagian yang sama panjang, maka 1/2 dari pita Dadang juga lebih pendek dari 1/2 pita Kadek. Ya, lihat tulisan Bu Guru itu. Jika pita Kadek lebih panjang dari pita Dadang, maka setengah dari pita Kadek juga lebih panjang dari setengah pita Dadang. Ya, seperti itu. Itu yang membuat tadi mereka bingung. Teman berikutnya ada persoalan. Persoalan pertama, bagaimana cara membagi kertas lipat menjadi 4 bagian yang sama besar? Bagaimana caramu memastikan ukuran dari 1/4 bagian itu satu sama lain sama besar? Coba lipatlah lalu gambarlah garis pada hasil lipatannya. Seperti tadi ya, ini diulangi lagi. Tadi kertasnya kita lipat menjadi 2 dengan lipatan vertikal, tegak lurus. Ya, pojok-pojoknya berimbet. Maka tiap bagian nilainya 1/2, 1 dari 2 bagian. Terus dilipat lagi menjadi 2 bagian, sehingga sekarang menjadi 4 potong. Ada 4 potong kertas berbentuk persegi. Masing-masing nilainya 1/4. Nah, juga kita lipat miring pojok-pojoknya ya. Menurut pojok-pojoknya. Garis miring itu ya. Dan pojok-pojoknya berimbet. 1/2, 1/2 menjadi 2 bagian. Kita lipat lagi miring pada sisi yang lainnya ya. Menurut pojok-pojoknya. Pojok-pojoknya berimbet seperti itu. Nah, sekarang menjadi 4 potong. Tiap bagian nilainya 1/4. Sekian tadi anak-anak pelajaran bab 16 tentang pecahan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe yang belum subscribe atau kamu bagikan kepada teman-temanmu supaya lebih bermanfaat. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.